Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai aplikasi atau penerapan fungsi eksponensial yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA Kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Aplikasi fungsi eksponen yang pertama adalah proses peluruhan. Peluruhan ini sering dijumpai di bidang fisika dan kimia, yaitu tentang isotop radioaktif. Setiap isotop mempunyai waktu paruh. Nah, waktu paruh di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan 50% isotop radioaktif suatu zat. Nah, jika N0 ini adalah massa isotop radioaktif mula-mula, kemudian NT sama dengan massa yang tersisa setelah T waktu, dengan T itu adalah lama waktu zat mengalami peluruhan. Selanjutnya T setengah ini adalah waktu paruh isotop radioaktif, maka NT dirumuskan sebagai N0 kali setengah pangkat T per waktu paruhnya. Nah, contohnya seperti ini. Sebesar 25 gram zat radioaktif disimpan selama 60 tahun. Jika waktu paruh zat tersebut adalah 20 tahun, massa zat radioaktif yang tersisa adalah titik-titik gram. Nah, dari soal ini kita peroleh informasi yaitu 25 gram zat radioaktif disimpan selama 60 tahun. Jadi 25 gram ini adalah massa mula-mulanya atau N0 sama dengan 25 gram. Kemudian disimpan selama 60 tahun, jadi 60 tahun ini adalah waktu peluruhannya, jadi T sama dengan 60 tahun. Selanjutnya waktu paruhnya adalah 20 tahun, jadi T setengah sama dengan 20 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah massa zat radioaktif yang tersisa, jadi yang ditanyakan adalah NT-nya. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu rumusannya, yaitu NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per waktu paruhnya. Tinggal kita substitusikan aja. N0-nya adalah 25 dikalikan dengan setengah, pangkat T-nya itu adalah 60, per waktu paruhnya adalah 20. Hasilnya akan sama dengan 25 dikalikan dengan setengah, pangkat 60 per 20 ini 3 ya. Jadi hasilnya sama dengan 25 dikalikan dengan setengah pangkat 3, itu berarti 1 per 8. 25 kali 1/8 hasilnya adalah 3,125. Jadi massa zat radioaktif yang tersisa adalah 3,125 gram. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk peluruhan. Selain peluruhan zat radioaktif, peluruhan juga terjadi pada penyusutan harga barang secara periodik. Jika H itu adalah harga barang mula-mula, kemudian P% itu adalah penyusutan tiap periode tertentu, kemudian N di sini adalah periode, dan HN itu adalah harga barang setelah N periode, maka HN dirumuskan sebagai H dikalikan dengan 1 min P% pangkat N. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Harga sebuah mobil menyusut terhadap harga belinya sebesar 10% tiap tahun. Jika sebuah mobil dibeli dengan harga 250 juta, maka harga mobil setelah 5 tahun pemakaian adalah titik-titik. Nah, dari sini akan kita tuliskan dulu yang diketahui dari soalnya. Oke, di sini harga mula-mulanya adalah 250 juta ya, jadi H sama dengan 250 juta. Kemudian persentase penyusutannya adalah 10%, jadi P%-nya sama dengan 10%. Kemudian harga mobil setelah 5 tahun, jadi N-nya itu sama dengan 5 tahun. Dan yang ditanyakan adalah HN-nya sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu rumusannya bahwa HN sama dengan H kali 1 min P% pangkat N. Tinggal kita substitusikan aja. H-nya di sini adalah 250 juta, kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi P%-nya itu adalah 10%, pangkat N-nya itu adalah 5.
Hasilnya sama dengan 250 juta dikalikan dengan 1 dikurangi 10% di sini bisa kita tuliskan 0,1 ya. Jadi 0,1 pangkat 5 sama dengan 250 juta dikalikan dengan 1 dikurangi 0,1 adalah 0,9, jadi 0,9 pangkat 5. 250 juta kali 0,9 pangkat 5 hasilnya sekitar 147,62 juta. Nah, jadi harga mobil setelah 5 tahun pemakaian adalah 147,62 juta. Nah, semoga bisa dipahami ya. Aplikasi fungsi eksponen yang selanjutnya adalah mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan biasa dijumpai di perbankan, yaitu sistem bunga majemuk. Misalkan uang sebesar M disimpan di bank dengan bunga majemuk I% tiap periode. Kemudian jika jumlah uang setelah periode ke N adalah MN, maka MN ini dirumuskan sebagai M kali 1 plus I per 100 dipangkatkan dengan N. Nah, contoh soalnya, Adi menabung di bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga majemuk 10% tiap tahun. Berapa besar tabungan Adi setelah 3 tahun? Oke, dari sini akan kita tuliskan dulu informasi yang diketahui di soalnya. Besar tabungan mula-mulanya adalah 20 juta, jadi M sama dengan 20 juta. Kemudian bunga majemuknya, persentasenya adalah 10%, jadi I persennya sama dengan 10%. Selanjutnya periodenya itu selama 3 tahun, jadi N sama dengan 3 tahun. Dan yang ditanyakan adalah besar tabungan Adi setelah 3 tahun. Jadi yang ditanyakan adalah besar tabungan setelah 3 tahun, M3 sama dengan titik-titik. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu rumusannya bahwa MN itu rumusnya sama dengan M dikalikan dengan 1 plus I per 100 pangkat N. Oke, kita substitusikan, yang ditanyakan adalah M3 sama dengan M mula-mulanya yaitu 20 juta dikalikan dengan 1 ditambah I-nya itu 10, jadi 10 per 100 pangkat N-nya itu 3. Kita hitung sama dengan 20 juta dikalikan dengan 1 ditambah 10 per 100 ini bisa kita tuliskan 0,10 ya, jadi 1 plus 0,10 pangkat 3. Hasilnya akan sama dengan 20 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,10 itu adalah 1,1, jadi 1,1 pangkat 3. Sama dengan 20 juta kali 1,1 pangkat hasilnya adalah 26,62 juta. Jadi besar tabungan Adi setelah 3 tahun adalah 26,62 juta. Aplikasi fungsi eksponen selanjutnya adalah model pertumbuhan ganda. Pada bidang biologi dikenal istilah pembelahan biner pada beberapa organisme. Salah satunya adalah pembelahan bakteri. Bakteri akan membelah menjadi 2 setiap periode waktu tertentu. Nah, jika T itu waktu ganda bakteri, kemudian P itu adalah jumlah bakteri mula-mula, T kecil itu adalah lama waktu membelah, PN itu adalah jumlah bakteri setelah T waktu, maka PN itu dirumuskan sebagai P kali 2 pangkat T kecil per T besar. Lanjut ke contoh soalnya. Suatu bakteri membelah menjadi 2 setiap 10 menit sekali. Jika populasi bakteri semula 40 bakteri, maka populasi bakteri setelah 1 jam membelah adalah titik-titik. Oke, dari sini kita tuliskan dulu informasi yang diketahui dari soal. Di sini bakteri membelah menjadi 2 setiap 10 menit. Jadi waktu ganda bakterinya itu adalah 10 menit. Jadi T besar sama dengan 10 menit. Kemudian populasi semula adalah 40 bakteri, jadi P sama dengan 40. Selanjutnya, lama waktu membelahnya adalah 1 jam, jadi T kecilnya sama dengan 1 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah populasi bakteri setelah 1 jam, berarti yang ditanyakan adalah PN-nya sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu rumusannya bahwa PN sama dengan P kali 2 pangkat T kecil per T besar. Kita substitusikan aja sama dengan P-nya di sini adalah 40 dikalikan dengan 2. T kecilnya adalah 1 jam per T besarnya adalah 10 menit.
Oke, kita hitung sama dengan 40 dikalikan dengan 2 pangkat 1 jam itu 60 menit, jadi 60 menit per 10 menit hasilnya 6. Kemudian tinggal kita hitung sama dengan 40 dikalikan dengan 2 pangkat 6 itu adalah 64, sama dengan 40 kali 64 hasilnya. Nah, seperti itu ya, semoga mudah dipahami. Nah, itu tadi pembahasan mengenai aplikasi atau penerapan fungsi eksponensial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.